bakal eksplorasi buat tugas etnobiologi yang berjudul Peran dan manfaat tanaman budaya di sekitar lingkungan kampus Fakultas Biologi. Nah, sebelum kita eksplorasi, kita mau kenalan dulu. Aku Hadi Mesyara dengan NIM B1A022002. Aku Atika Rahmanita dengan NIM B1A022031. Aku Ayunda Putri dengan NIM B1A022141. Aku Siska Endiani dengan NIM B1A022077. Ikutin kita ya. Dadah! Lingkungan kampus sebagai miniatur masyarakat dan pusat intelektual seringkali menyimpan kekayaan yang tak ternilai dalam bentuk tanaman budaya. Salah satu peran paling mendasar dari tanaman budaya di kampus adalah sebagai penjaga memori kolektif dan warisan sejarah. Tanaman-tanaman yang digunakan dalam upacara adat atau ritual tertentu yang masih dilestarikan di lingkungan kampus juga menjadi representasi nyata dari akar budaya yang dipegang teguh. Lebih lanjut, tanaman budaya memainkan peran signifikan dalam memperkaya kehidupan sosial dan spiritual di lingkungan kampus. Dari sudut pandang pendidikan dan penelitian, tanaman budaya merupakan sumber daya yang tak ternilai harganya. Keanekaragaman hayati tanaman di kampus dapat menjadi laboratorium hidup bagi mahasiswa dan peneliti dari berbagai disiplin ilmu. Dan pada kali ini, kita akan mengidentifikasi dan memahami peran serta manfaat dari tanaman budaya di sekitar kampus. Tanaman budaya yang pertama yaitu bunga kamboja atau Plumeria sp. Tanaman kamboja masuk ke dalam famili Apocynaceae. Umumnya, bunga kamboja sering dimanfaatkan di upacara adat khususnya di daerah Bali karena memiliki 4 filosofis. Yang pertama ada kebenaran, keindahan, cinta, dan kedamaian. Bunga kamboja secara komersial sering dimanfaatkan untuk parfum, bahan kosmetik, hingga aromaterapi. Tanaman kamboja memiliki batang yang tebal, bergetah, dan lunak. Untuk bunganya sendiri berbentuk trompet dengan 5 kelopak. Umumnya bunga kamboja berwarna putih, kuning, merah, merah muda, hingga ungu. Untuk daunnya berbentuk memanjang, oval, berwarna hijau. Secara ekologi, bunga kamboja sangat bermanfaat bagi serangga. Selain untuk penelitian nutrisi berupa nektar, bunga kamboja yang berbentuk trompet juga dapat melindungi serangga pada cuaca ekstrim. Banyak penelitian mengkaji bahwa kandungan bunga kamboja sangat bermanfaat karena mengandung flavonoid, alkaloid, dan senyawa kimia yang lainnya yang dapat digunakan sebagai antibakteri, antifungi, anti peradangan, dan obat tradisional lainnya. Selain itu, bunga kamboja juga dapat dimanfaatkan sebagai anti nyamuk. Penanaman bunga kamboja di sekitar kampus, selain untuk menambah keanekaragaman hayati di sekitar kampus, bunga kamboja juga dapat digunakan untuk mahasiswa melakukan penelitian karena bunga kamboja sangat bermanfaat. Salah satunya untuk mendukung ekosistem di sekitar kampus. Selanjutnya, ada air mata pengantin atau Antigonon haleptosus. Merupakan tanaman yang termasuk ke dalam suku Polygonaceae. Namanya unik karena merujuk pada bentuk bunganya yang kecil dan bergerombol, tampak seperti tetesan air mata yang menghiasi rangkaian pernikahan. Bunga air mata pengantin ini memiliki warna yang indah, yaitu merah muda, dan beberapa ada yang memiliki warna putih. Rangkaian bunganya menjuntai, memberikan lanskap yang indah dan romantis. Bunganya mengandung nektar, sehingga bunga ini seringkali disukai oleh serangga penyerbuk. Peran utama dari tanaman air mata pengantin adalah sebagai tanaman hias. Keindahan bunganya menjadikan tanaman ini populer untuk dijadikan sebagai hiasan taman, pagar, dan dinding rumah, bahkan sebagai dekorasi untuk pernikahan. Selain itu, tanaman ini telah banyak dibudidayakan sebagai sumber nektar untuk peternakan lebah. Air mata pengantin memiliki periode berbunga yang relatif panjang, terutama di iklim tropis dan subtropis. Hal ini menjamin ketersediaan nektar bagi lebah dalam waktu yang lebih lama dibandingkan tanaman hias lainnya. Tanaman air mata pengantin telah banyak diteliti karena berpotensi sebagai herbal untuk mengatasi berbagai macam keluhan kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah berkhasiat sebagai anti-trombin dan anti-diabetes. Tanaman air pengantin juga dianggap sebagai hepatoprotektor.
Ekstrak bunga Antigonal leptosus ini menunjukkan aktivitas analgesik, yaitu pereda nyeri dan antiinflamasi dalam penelitian pada hewan, serta antimikroba terhadap patogen gigi umum. Pisang atau Musa parasidia KL adalah tanaman herba yang tergolong dalam famili Musaceae. Secara morfologis, tanaman pisang terdiri atas akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Akar pisang merupakan akar serabut yang tumbuh dari bonggol dan berfungsi untuk menyerap air serta unsur hara. Batangnya berupa batang semu yang tersusun dari pelepah daun yang saling membungkus, sedangkan batang sejatinya berada di dalam tanah sebagai bonggol. Daunnya besar dan memanjang dengan pelepah menyatu membentuk batang semu. Tanaman pisang dapat tumbuh ideal pada suhu 21 sampai 29,5 derajat Celcius. Sedangkan untuk ketinggiannya itu pisang dapat tumbuh pada ketinggian 0 sampai 1000 mdpl, namun ada beberapa pisang juga yang dapat tumbuh di ketinggian 2000 mdpl. Kisaran pH tanah yang sesuai untuk pertumbuhan pisang yaitu 4,5 sampai 7,5. Pisang merupakan salah satu buah klimaterik di mana meskipun dia sudah dipanen tetapi bisa tetap mengalami proses pematangan. Menurut Syamsuri et al. 2023, tanaman pisang memiliki peranan penting dalam kehidupan karena hampir seluruh bagiannya dapat digunakan secara optimal. Contohnya yaitu jantung pisang yang dapat digunakan sebagai sayuran tradisional atau lawa, sedangkan buahnya diolah menjadi berbagai kue dan dimanfaatkan sebagai terapi alami untuk sembeli dan juga ambien. Karena pada buahnya ini mengandung adanya serat, vitamin, serta senyawa bioaktif seperti flavonoid dan juga tanin. Selain itu, batang semu pisang digunakan dalam acara adat sebagai penyangga bambu untuk tempat kelas, dan pelepah batangnya dapat diolah menjadi pangan lokal seperti burak. Pada pisang juga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Misalnya daun muda itu dapat berfungsi sebagai pembungkus makanan tradisional yang memberikan aroma khas karena dalam kandungannya mengandung senyawa katekin. Sementara daun kering dimanfaatkan sebagai pembungkus gula aren dan kue serta berpotensi sebagai obat herbal karena mengandung hemiselulasa, flavonoid dan juga fenol. Bukan hanya daun, buah, dan juga batang saja yang memiliki manfaat pada tanaman pisang ini, namun kulit pisang juga memiliki manfaat, yaitu dapat digunakan sebagai pakan ternak kambing karena mengandung nutrisi penting seperti karbohidrat, protein, kalsium, dan juga fosfor. Bougainville atau bunga kertas adalah tanaman hias yang berasal dari Amerika Selatan dan termasuk dalam famili Nyctaginaceae. Ciri khas utamanya adalah braktea berwarna cerah seperti merah, ungu, pink, dan oranye. Sementara bunganya sendiri kecil dan putih kekuningan. Tanaman ini tumbuh sebagai semak berkayu, memiliki batang berduri, dan daun berbentuk hati. Bougainville sangat tahan panas, bisa hidup di tanah tandus, dan tetap berbunga sepanjang tahun, menjadikannya cocok untuk iklim tropis seperti Indonesia. Di masyarakat, Bougainville dimanfaatkan secara luas. Di Sumatera Barat sendiri, bunga ini digunakan dalam ritual adat pembangunan rumah. Aromanya juga sering dijadikan aromaterapi seperti dalam bentuk lilin atau parfum. Secara tradisional, rebusan batang dan bunga digunakan untuk meredakan batuk, menurunkan demam, dan menjaga sistem pernapasan. Rebusan daun dipercaya membantu menurunkan kolesterol dan tekanan darah. Secara ilmiah, ekstrak daunnya mengandung senyawa antioksidan seperti flavonoid, tanin, alkaloid, dan saponin. Bougainville juga bermanfaat bagi lingkungan. Tanaman ini digunakan dalam penghijauan kota, terutama di area kampus Fakultas Biologi, karena tahan panas dan dapat menciptakan ruang terbuka hijau. Akar-akarnya membantu mencegah erosi, terutama di tanah miring. Dari sisi ekonomi, Bougainville punya nilai jual tinggi, khususnya jika